Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih dalam pembahasan bab yang ke-39, yaitu bab haqqul jar wal wasiyatu bihi. Bab tentang hak tetangga dan wasiat untuk berbuat baik terhadap tetangga. Pada kesempatan sore hari kita masuk di dalam pembahasan hadis nomor 304. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak dengan satu masakan yang memiliki kuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah untuk tetanggamu. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar, ia menuturkan bahwasannya kekasihku sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku, jika engkau memasak makanan yang memiliki kuah, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikanlah ahlul bait ataupun penghuni rumah dari tetanggamu, kemudian bagilah mereka dari makanan tersebut dengan cara yang ma'ruf. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini Salim Ibn Al-Hilali hafizah ta'ala menyebutkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada orang yang kita cintai ataupun juga
sahabat-sahabat dengan nasihat yang memberikan manfaat kepada mereka, baik di dalam kehidupan dunia mereka ataupun di dalam kehidupan akhirat mereka. Nah, jika kita melihat penjelasan tentang makna istihbab di dalam masalah adab, jumhur ulama menyebutkan makna istihbab itu adalah sama dengan makna sesuatu yang disunnahkan. Tetapi kalau kita melihat penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam bukunya Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, beliau membedakan antara istilah istihbab dengan disunnahkan. Istihbab dianjurkan, disukai, sedangkan yusannu artinya disunnahkan. Jika disebutkan dengan istihbab, maka ini memiliki makna bahwasannya hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang bersifat akli. Tetapi kalau disebutkan yusannu atau disunnahkan, maka ini berdasarkan dalil-dalil yang bersifat athari. Artinya apa? Dalil-dalil yang diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat tentang makna apa yang disebut dengan istihbab dengan yusannu. Nah, kemudian yang kedua adalah istihbab at-tahadi bainal jiran. Dianjurkan untuk saling memberikan hadiah di antara tetangga. Lianna dzalika yurisul mahabbah wa yazidul mawaddah. Karena memberikan hadiah atau saling memberikan hadiah itu akan menurunkan atau mewariskan rasa kecintaan dan juga akan menambah rasa kasih sayang. Nah, kenapa? Karena memang secara fitrahnya manusia itu senang ketika ada orang yang berbuat baik kepadanya. Bahkan seluruh makhluk itu merasa senang jika ada orang yang berbuat baik kepadanya. Hatta orang yang zalim pun ketika dia diperlakukan dengan cara yang baik, maka mereka pun juga akan merasa senang. Nah, sehingga kalau kita melihat di dalam pembahasan tentang masalah mustahik atau mustahiquz zakat, jadi orang yang berhak untuk menerima zakat, salah satunya adalah apa? Yang disebut dengan mu'allafatu qulubahum. Mu'allafatul qulubahum itu artinya apa? Orang-orang yang ditundukkan hati mereka. Jadi tidak identik mu'allafatu qulubahum itu dengan orang yang baru masuk Islam saja. Bisa saja mungkin ada orang kafir yang zalim. Kemudian apa? Untuk menundukkan hatinya kita berikan dengan harta zakat. Sehingga akhirnya apa? Kezalimannya menjadi berkurang, bahkan mungkin dia berhenti untuk melakukan kezaliman. Nah, maka ini disebut dengan apa? Mu'allafatul qulubah. Sehingga secara fitrah namanya manusia itu senang kalau jika apa? Dia diberikan kebaikan. Nah, sehingga ada satu kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, maka engkau akan mengikat hati mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah adamu ihtiqari syai'in min durubil khair wa sunufil bir fa innaha kullaha ma'rufun. Jadi tidak menganggap remeh sedikit pun dari bentuk-bentuk kebaikan ataupun ragam-ragam kebajikan. Karena semuanya adalah sesuatu yang masuk dalam kategori apa? Ma'ruf.
termasuk di dalamnya adalah apa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, di mana setiap orang ya telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melakukan satu kebaikan yang mungkin berbeda dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sehingga yang menarik adalah ya kisah tentang Imam Malik Ibnu Anas ya rahimahullahu taala, ketika ia mendapatkan surat dari seorang sahabatnya, Abdullah ibnu Abdul Aziz Al-Umari, yang tinggal di Makkah, di mana ia adalah sebagai orang yang ahli ibadah, sedangkan Imam Malik ya menyibukkan dirinya untuk mengajarkan hadis di kota Madinah. Di dalam tulisan suratnya, Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari itu mengajak Imam Malik untuk melakukan ibadah, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukannya. Maka Imam Malik menjawab suratnya dengan menyebutkan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal sebagaimana ia membagi rizki. Bisa saja ada orang yang dibukakan melalui pintu puasa, tetapi dia tidak dibukakan, tidak dimudahkan melalui pintu sedekah. Begitu pula dengan sebaliknya. Bisa juga ada orang yang dimudahkan melalui pintu jihad fi sabilillah ya, kemudian dia tidak dibukakan melalui pintu puasa. Ya. Nah, sehingga apa? Kita tidak boleh untuk meremehkan ya kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, karena memang setiap orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi kebaikan ataupun ketaatannya. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat ya bahwasannya ketika amal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bertanya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Maka Nabi SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqallahu. Beramallah karena setiap orang itu sudah dimudahkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya berupa amal. Nah, sehingga apa? Di dalam penutup suratnya itu Imam Malik mengatakan ya, wakilana ala khair, dan setiap kita ya atau ketika kita berdua ada di dalam sebuah kebaikan. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita masuk pada hadis nomor 305. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila man ya Rasulullah alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi Allah tidaklah seseorang itu beriman. Demi Allah tidaklah seseorang itu beriman. Demi Allah tidaklah seseorang itu beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, orang ya ataupun tetangga yang tidak ya ataupun orang di mana tetangga itu tidak merasa aman dari kejelekannya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam dua hadis ini yang perlu untuk diberikan penegasan berkaitan dengan penafian keimanan ataupun penafian masuk ke dalam surga. Disebutkan di dalam sumpah Nabi SAW, wallahi la yu'minun, tidak, demi Allah tidak beriman. Yang dimaksud dengan penafian iman di sini ya
di dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah ya penafian berkaitan dengan ya wujud atau adanya iman itu sendiri. Artinya ketika dikatakan la yu'minun bisa berarti adalah apa? Tidak beriman sama sekali. Kalau orang tidak beriman berarti apa? Dia kufur. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan penafian iman adalah penafian kesempurnaan iman. Nah, penafian kesempurnaan iman pun ada dua, yaitu penafian kesempurnaan iman yang wajib dan penafian keimanan ya yang sunnah. Nah, jadi kadang-kadang ya kesempurnaan iman itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Artinya apa? Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi penafian kesempurnaan iman itu juga bisa berarti bahwasanya perbuatan itu adalah sesuatu yang wajib, di mana jika ditinggalkan dia berdosa. Nah, maka di dalam hadis ini ya ketika Nabi itu bersumpah wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minun, maknanya adalah apa? Yang dimaksud adalah penafian kesempurnaan iman yang bersifat wajib. Nah, sehingga di dalam ya fiqhul hadis yang disebutkan oleh Syekh Salih Ibn Id Al-Hilali hafizahullah taala, ya, beliau mengatakan kafful adha 'anil jiran min kamalil iman. Menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga adalah termasuk kesempurnaan iman, ya. Mungkin juga perlu disempurnakan kesempurnaan iman yang bersifat wajib. Ya. Artinya apa? Ya, menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga adalah hukumnya wajib. Berarti ketika seseorang itu menyakiti tetangga maka hukumnya adalah apa? Haram. Ya. Nah, kemudian yang kedua disebutkan dengan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Apakah yang dimaksud itu tidak akan masuk surga selamanya? Ataukah yang dimaksud tidak akan masuk surga pertama kali? Ya, artinya apa? Maksud surganya belakangan, tetapi dia apa? Masuk ke dalam neraka dahulu, ya. Maka dalam masalah ini pun juga apa? Ya, pemahaman ataupun teks ini bisa bermakna dua tadi. Yang dimaksud adalah betul-betul penafian tidak masuk surga sama sekali, atau yang dimaksud adalah apa? Tidak masuk surga pertama kali. Artinya apa? Masuk surganya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita akan melihat relasinya jika perbuatan itu termasuk di dalam ya hal-hal yang sifatnya wajib tetapi tidak ya menyebabkan seseorang itu keluar dari agama, maka yang dimaksud tidak masuk ke dalam surga adalah apa? Tidak masuk surga pertama atau di awal ya. Tetapi kalau itu berkaitan dengan masalah kekufuran ya, kesyirikan, maka yang dimaksud tidak masuk surga adalah betul-betul orang tersebut sama sekali tidak masuk ke dalam surga. Artinya apa? Ini kalau kita berbicara tentang masalah perbuatan ya. Nah, berbeda kalau nanti kita berbicara tentang masalah hukum orang yang melakukan perbuatan ya. Jadi ada namanya hukum perbuatan, ada hukum orang yang melakukan perbuatan. Ya, kalau hukum perbuatan maka kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedangkan tentang hukum pelaku perbuatan maka di situ harus memenuhi syarat dan hilangnya penghalang-penghalang orang tersebut untuk divonis ya dengan kafir. Ya. Artinya tidak semua orang yang melakukan kekufuran secara otomatis itu menjadi apa? Menjadi kafir. Ya. Ada satu pertanyaan ya, nanti bisa dijawab. Ini pertanyaan yang mendasar. Kalau ada seorang anak
ya, taruhlah anak bayi. Dia terlahir dari orang tua yang kafir. Bapaknya kafir, ibunya kafir. Kemudian anak ini meninggal. Apakah status anak ini muslim atau kafir? Hah? Kenapa muslim, Pak? Oh begitu. Kenapa alasannya? Oh iya. Yang lain ada? Muslim atau kafir? Ini harus tegas ini. Ya, wallahu a'lam. Wah nggak bisa. Ya, muslim atau kafir? Hah? Muslim. Allahu musta'an. Muslim atau kafir? Muslim. Jawabannya apa? Kafir. Loh kok kafir? Sekarang kalau muslim disolatkan atau tidak? Hah? Coba disolatkan. Berarti kalau dia muslim, kewajiban sebagai seorang muslim harus menyolatkan, memandikan, mengkafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Apa begitu? Kalau misalkan kita punya tetangga nih, tetangga kita punya bayi kemudian meninggal, tetangga kita kafir misalkan, apa kita menyolatkan? Oh ini muslim Pak, saya mau menyolatkan gitu. Ya, nah maka apa? Status daripada bayi tersebut adalah apa? Kafir, harus tegas. Loh kok bisa kafir? Coba perhatikan ya, sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan apa? Fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia menjadi ya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, mungkin banyak orang yang menjelaskan hadis ini berkaitan dengan masalah apa? Pendidikan. Ya, tapi sebetulnya apa? Itu berkaitan dengan hukum seorang anak. Ketika dia dalam keadaan fitrah bayi, ya, kemudian dia meninggal, maka apa? Hukum agamanya dinisbatkan kepada kedua orang tua. Fa'abawahu yuhawwidani. Kalau orang tuanya Yahudi maka anaknya juga jadi Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani jadi Nasrani. Kalau orang tuanya Majusi jadi Majusi. Nah maka itu berkaitan dengan apa? Status hukum di dunia. Karena status hukum di dunia berkaitan dengan hak dan kewajiban sesama ya manusia. Kalau dia statusnya ya kafir maka apa? Kita yang muslim tidak punya apa? Kewajiban. Ya. Tetapi di akhirat bagaimana? Ya, tahta masyiatillah. Nah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya'a azzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki maka apa? Allah akan mengazabnya. Kalau Allah menghendaki Allah akan mengampuninya. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu. Seandainya anak itu hidup sampai dengan dewasa, apa yang ia lakukan? Ya. Nah, sehingga mereka disebut dengan apa? Ashabul a'raf yang akan diuji. Diperintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Jika mereka taat maka dimasukkan ke dalam surga. Tetapi jika mereka tidak taat maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah maka apa? Hukum di akhirat adalah apa? Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hukum di dunia ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, ini sebetulnya pengetahuan atau pemahaman keyakinan yang mendasar seperti itu. Ya. Nah kemudian ikhwani fillah rahimani warahmatullah, ya. Kemudian dalam fiqhul hadis yang kedua adalah ta'kidu haqqil jar ya
liqasamihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika ya wa takririhi al-yamin 3 marrat. Jadi penegasan penguatan tentang hak tetangga karena Nabi SAW itu bersumpah. Jadi ketika ada sumpah maka itu menunjukkan apa? Satu bentuk penegasan, penguatan. Ya. Kemudian apa? Sumpah itu apa? Diulang. Ya, dan diulang itu sampai dengan apa? Tiga kali. Ya, jadi sudah ada sumpah, kemudian apa? Itu diulang. Jadi ada penegasan yang sangat kuat tentang apa? Tentang hak tetangga. Ya. Jadi memang di dalam struktur bahasa Arab ya qasam atau sumpah ini ya menunjukkan satu bentuk penguatan, penegasan. Ya. Bahkan mungkin menunjukkan litahqiq maknanya. Ya. Jadi kalau kita misalkan mengatakan ja'al ustadzu ya, ustadz sudah datang. Itu kalimat yang biasa. Tapi kalau kita katakan qad ja'al ustadzu, maka itu menunjukkan apa? Kalimat yang memiliki arti ya penegasan, penguatan. Betul-betul litahqiq. Ya, ustadz itu sudah datang. Ya. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, masuk hadis nomor 306. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'il muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah ya, semoga Allah meridainya, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, wahai wanita-wanita muslimah, janganlah ya seorang tetangga ya merendahkan ya tetangga yang lainnya walaupun itu hanya ya secuil atau pemberian daripada tetangga lainnya, walaupun itu janganlah seorang tetangga itu merendahkan ya tetangga yang lainnya ya walaupun itu hanya ya sedikit dari bagian ya hewan kambing. Ya. Nah, jadi di sini disebutkan tentang larangan kita untuk merendahkan tetangga. Ya. Nah, ada beberapa sebab kenapa kita dilarang untuk menyakiti tetangga. Yang pertama adalah ya menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga itu termasuk pada kesempurnaan iman. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat kepada orang yang menyakiti tetangga. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyakiti tetangga dosanya lebih besar. Seseorang mencuri pada satu rumah di tetangganya, maka itu lebih jelek daripada orang mencuri di 10 rumah. Seseorang berzina ya dengan satu orang tetangganya, itu lebih jelek daripada apa? Seseorang itu berzina dengan 10 orang wanita. Ya, artinya apa? Ya, dosanya menjadi lebih besar. Nah, kenapa dosanya menjadi besar? Karena dia memiliki hak yang lebih besar kepada orang tersebut. Nah, termasuk di dalamnya adalah ya bahwasannya menyakiti tetangga ini termasuk sebab ya masuknya seseorang ke dalam neraka sebagaimana hadis tadi. Dan yang terakhir adalah persengketaan yang pertama kali akan diselesaikan pada hari kiamat adalah berkaitan dengan persengketaan antara tetangga. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hadis nomor 307, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna' jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidarihi summa yaqulu Abu Hurairah ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah ya, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayunya di ya dindingnya. Kemudian Abu Hurairah itu mengatakan ya
saya melihat ya kalian itu ya menolak sunnah ini. Demi Allah saya akan memukul ya di antara punggung-punggung kalian. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka dari hadis ini ya disebutkan tentang masalah ya yang pertama adalah ta'awun al-jiran wa tasamuh bainahum min huquqil jiwar wa madharun min madahiri matanatul mujtama' al-islami. Jadi saling ya tolong menolong di antara tetangga dan saling bertasamuh, bertoleransi di antara mereka ya berkaitan dengan hak-hak tetangga. Dan ini menunjukkan kuatnya ya mujtama ataupun masyarakat yang islami ya, di mana ketika tetangga ini hendak membangun, kemudian dia itu membangun ya di atas tembok kita ya, artinya dengan memanfaatkan tembok kita, maka kita tidak boleh untuk mencegahnya, tidak boleh untuk melarangnya ya. Namun disebutkan di dalam Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad ya bin Abdul Aziz Asy-Syalhub ya hafizallahu taala, beliau menyebutkan ada 3 syarat ya. Syarat yang pertama adalah bangunan yang dibangun oleh tetangga itu tidak ya membahayakan tembok atau rumah kita ya. Kemudian yang kedua ya, tetangga itu melakukan hal yang demikian karena dalam kondisi terpaksa. Jadi dia tidak punya tembok lagi, tidak punya lahan lagi, sehingga dia memanfaatkan tembok kita ya sebagai sebagai penyangga untuk bangunan ya mereka. Dalam kondisi yang terpaksa, maka ini menjadi syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak ada cara lain ya ketika mereka hendak membangun bangunan kecuali dengan cara seperti itu. Nah, jika syarat ini sudah terpenuhi, maka barulah itu masuk di dalam konteks hadis. La yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidarihi. Tetapi kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, ya, maka beliau mengatakan hadis ini tidak bisa dijalankan. Ya, dalam arti ini tidak memenuhi syarat, sehingga kita boleh untuk melarang, boleh untuk mencegah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua disebutkan ya, jika ya tembok itu ya dimiliki oleh ya salah seorang tetangga, kemudian tetangga itu hendak ya meletakkan ya pondasi ataupun bangunan di sana ya, maka boleh dilakukan baik ya tanpa izin ataupun juga tanpa meminta izin. Ya, jadi yang pertama orang yang memiliki tembok tidak boleh melarang kalau sudah memenuhi 3 syarat. Sedangkan orang yang membangun maka boleh meminta izin atau tidak meminta izin, dengan catatan kalau syarat ketiga itu sudah terpenuhi ya. Maka disebutkan oleh Syekh Salim bin In Al-Hilali ya ta'ala bi syartin alla yalhaq dzalika dhararan bil jidar, dengan syarat. Nah, ini syaratnya cuma satu ya, tidak membahayakan ya tembok atau bangunan ataupun rumah orang yang memiliki tembok tersebut. Kenapa? Karena di dalam Islam disebutkan tentang satu kaidah, ditetapkan tentang satu kaidah, la dharara wala dirar. Ya, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat tentang makna dharar dengan dirar. Ya, tentu maknanya berbeda. La dharara wala dirar. Ya. Maka la dharara adalah tidak boleh membahayakan orang lain, ya. Ataupun la dirar, tidak boleh membalas ya perbuatan yang membahayakan orang lain. Atau juga la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri ataupun perbuatan yang membahayakan orang lain. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bolehnya untuk mengingkari orang yang meninggalkan perintah syar'i ya, dan itu sesuai dengan maqam atau kedudukannya.
Ya, likulli maqam maqalun. Ya, jadi di setiap kedudukan maka punya apa? Punya ya ucapan batasan yang berbeda-beda. Ya. Sehingga nanti kalau kita lihat ya bagaimana Nabi SAW itu melakukan tarbiyah ataupun pendidikan kepada para sahabatnya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ya, tergantung dari juga perbuatan yang ditinggalkan. Ya. Misalkan apa? Ya, 3 orang sahabat yang tidak mengikuti ya peperangan sehingga akhirnya apa? Diboikot oleh Nabi SAW sampai dengan apa? 50 hari. Ya, dan itu sebagai bentuk apa? Bentuk ya tahdzir ya karena apa? Mereka meninggalkan ya perang tanpa memiliki adanya apa? Uzur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak boleh meninggalkan hukum syar'i karena kejahilan orang tentang masalah tersebut atau karena orang menentang. Bahkan ya wajib untuk ya sabat ataupun istiqamah ya sampai betul-betul ya orang itu mempelajarinya dan menerima tentang ya hukum syar'i tersebut. Nah, maka disinilah sebetulnya apa? Ya membutuhkan sebuah kesungguhan, membutuhkan sebuah keistiqomahan ataupun as-sabat ya di atas agama, di mana ketika orang-orang banyak meninggalkan apa? Sunnah Nabi SAW. Kemudian hadis nomor 308. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Nah, fikul hadis yang pertama adalah ya ilhaqud dharal birjal qawlan aw fi'lan munafin likamalil iman wa munaqid li sifati ibadir rahman. Jadi memberikan ya satu kemudaratan kepada tetangga baik dengan perkataan ataupun perbuatan adalah menafikan kesempurnaan iman seseorang dan ya membatalkan ya atau bertentangan dengan sifat ya ibadur rahman. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi tamu memiliki hak, maka bagi seorang muslim selayaknya untuk menjamu tamunya. Bagi seorang muslim selayaknya untuk ya istilahnya itu apa? Ya, menerimanya dengan lapang. Kemudian juga ya menyiapkan ya tempat untuk menginap. Nah, maka apa? Dalam masalah ikramud duyuf ini pun juga nanti apa? Ya kembali kepada ya apa yang disebut dengan urf, walaupun di dalam syariat disebutkan tentang apa? Dhawabit ataupun batasan-batasan tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan kalam itu bisa baik atau bisa jelek. Maka barang siapa yang mengetahui satu perkataan atau perkataan itu baik, maka hendaklah dia ya mengatakannya. Setelah dia apa? Melakukan tafakkurin wa tahaqquqin. Ya, dia berfikir, dia mengkaji, meneliti apakah ini baik atau tidak. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena memang ya salah satu hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah berkaitan dengan apa? Lisan. Nah, sehingga dalam fikih hadis yang ketiga disebutkan seharusnya lah bagi seorang hamba untuk muraqabatul lisanihi. Ya, muraqabah itu maksudnya apa? Mengawasi lisannya. Ya. Artinya apa? Menyaring lisannya. Karena banyak manusia yang dibenamkan ke dalam neraka ya. Karena apa? Karena apa yang sudah diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Ya.
Nah, jadi berhati-hati apalagi nanti berkaitan dengan apa? Dengan ulama. Ya. Maka disebutkan dalam pepatah bahwasanya dagingnya ulama itu apa? Beracun. Ya, jadi kalau kita ya misalkan menista atau kita menggibahi, mencemarkan nama baiknya dan seterusnya, maka dagingnya ulama itu apa? Beracun. Ya. Jadi tidak hanya dia itu memakan bangkai saja, tetapi dia memakan bangkai sekaligus bangkai yang beracun. Kemudian hadis nomor 309. Wa an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Rawahu Muslim bihadzal lafzi wa rawal Bukhari ya ba'dahu. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya, dan hadis ini hadis yang senada dengan hadis sebelumnya. Kemudian hadis nomor 310, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baban. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia menuturkan, saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki dua tetangga. Kepada siapakah saya memberikan hadiah? Maka Nabi SAW mengatakan, kepada tetangga yang lebih dekat pintu rumahnya kepada pintu rumahmu. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, fikih hadisnya yang pertama adalah ya seharusnya ya memperhatikan perasaan tetangga yang paling dekat. Ya, jadi ini adalah apa? Sikap empati terhadap tetangga. Memperhatikan perasaan. Nah, maka yang namanya akhlak, namanya adab ini berkaitan dengan masalah apa? Sensitivitas. Ya, berkaitan dengan perasaan orang lain. Nah, kenapa? Karena tetangga yang dekat itu bisa melihat ya ataupun dia bisa menyaksikan apa yang masuk ke dalam rumah kita. Kita misalkan beli kulkas baru, ya tetangga itu tahu. Atau misalkan kita baru datang dari luar kota, ya, atau kita mungkin diberi oleh-oleh dari orang yang habis pulang haji ataupun umrah, maka tetangga itu tahu. Atau misalkan kita ini masak sesuatu dan seterusnya, ya. Nah, maka disinilah kita perlu menjaga apa? Perasaan mereka. Sehingga kita perlu berbagi ya dengan mereka dengan memberikan hadiah. Nah, berbeda dengan tetangga yang jauh. Ya, tetangga yang jauh itu apa? Memang tidak tahu dengan apa yang masuk ke dalam rumah kita. Sehingga apa? Dia tidak punya perasaan apa-apa. Apalagi tetangga yang dekat itu adalah apa? Mereka lebih respon ya untuk apa? Untuk membantu kita. Ya, ketika kita ada masalah dan seterusnya, di mana pada waktu-waktu tersebut mungkin banyak orang yang lalai. Kerabat kita mungkin lalai, ya, anak-anak kita mungkin lalai, tetapi apa? Tetangga itu apa? Memiliki respon yang cukup baik ketika apa? Kita mendapatkan masalah. Nah, sehingga apa? Semakin dekat rumah tetangga itu maka apa? Semakin besar haknya. Ya. Dan yang menjadi ukuran di sini adalah disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali ya, hafizallahu taala, al-qurbu al-mu'tabar huwa qurbul abwab. Ya. Dan yang menjadi ukuran kedekatan itu adalah apa? Kedekatan pintu. Ya, jadi pintu mana yang lebih dekat. Bisa saja mungkin ya rumahnya berdempetan tetapi apa? Saling membelakangi. Ya. Ada rumah yang di seberangnya, maka apa? Itu yang lebih dekat. Kenapa? Karena pintunya dekat dengan pintu rumah kita. Sedangkan tetangga kita yang berdempetan pintunya ya jauh. Ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari hadis ini bisa diambil ya kesimpulan bahwasanya apa? Taqdimul ilmi 'alal amal, mendahulukan ilmu daripada amal. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah SAW sebelum dia apa? Langsung mengamalkan. Saya punya 2 tetangga, kemudian saya akan memberikan hadiah. Kepada siapa saya akan memberikan hadiah? Nah, maka apa? Sebelum beliau itu melakukan perbuatan itu bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memberikan apa? Memberikan jawabannya. Kemudian yang terakhir hadis nomor 311, wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memberikan ya kebaikan kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Maka dari hadis ini 3 kesimpulan. Yang pertama adalah dorongan untuk ya mengagungkan bentuk persahabatan yang bersifat imaniyah dan juga anjuran untuk menguatkan. Kemudian yang kedua adalah dorongan untuk menjaga hak tetangga dan berbuat baik kepadanya. Dan yang terakhir adalah apa? Ya, bagaimana Islam itu memberikan atau memberikan semangat untuk menguatkan ya unsur-unsur faktor-faktor yang bisa menambah ya mahabbah kecintaan di antara kaum muslimin. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai pembahasan ya hadis nomor 39 ya, walaupun mungkin agak terlalu cepat, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.